Yesus yang oleh umat Islam disebut Nabi Isa alaihissalam untuk pertama kalinya dilantik menjadi seorang Tuhan. Peristiwa itu baru terjadi pada tahun 325 Masehi. Jadi sebelum tahun 325 Masehi, Yesus belum jadi Tuhan. Kalau ada orang mengatakan bahwa Kristus baru diangkat Tuhan pada waktu konsili Nikea, itu dusta dan orang ini tidak tahu sejarah. Mualaf Haja Irena Handono dusta dan buta sejarah dengan berkata Yesus diangkat jadi Tuhan tahun 325 Masehi di konsili Nikea. Ini respon tegas Murtadin Romo Daniel Biantoro, Ketua Umum dan pendiri Gereja Ortodoks Indonesia. Ulasan ini penting dan sangat menarik, dan di akhir dari pembahasan ini saya akan memberikan minimal 5 poin penting dan juga berupa kesimpulan. Oleh karena itu saya mendorong saudara-saudaraku polemikus Islam atau Muslim, termasuk saudara-saudaraku Islam yang selalu gagal paham terkait dengan ulasan ini, untuk berkenan menonton sampai tuntas. Pertama-tama mari kita saksikan dulu penjelasan dari Hajah Irena Handono berikut ini. Menurut pengamatan saya, Tuhan itu menciptakan alam semesta dan seluruh isinya termasuk manusia. Manusia hakikatnya sebagai hamba Tuhan. Maka kalau ada manusia melantik sesamanya manusia menjadi Tuhan, jelas pelantikan itu tidak sah. Malamnya saya ngaji lagi, terus seperti itu. Dan kemudian saya diskusi lagi, sampai pada klimaksnya saya bertanya tentang sejarah gereja. Saya katakan, Pater, menurut semua literatur yang saya pelajari dan kuliah yang saya terima, Yesus yang oleh umat Islam disebut Nabi Isa alaihissalam, ternyata Yesus itu untuk pertama kalinya dilantik menjadi seorang Tuhan. Peristiwa itu baru terjadi pada tahun 325 Masehi. Jadi sebelum tahun 325 Masehi, Yesus belum jadi Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, berikutnya kita menyaksikan dan mendengarkan penjelasan lugas, jelas dan tegas dari hambanya Romo Daniel Biantoro berikut ini. Kalau ada orang mengatakan bahwa Kristus baru diangkat Tuhan pada waktu konsili Nikea, itu dusta dan orang ini tidak tahu sejarah. Injil Yohanes itu loh sudah ada jauh sebelum pengakuan Nikea di konsili Nikea tahun 25 dikatakan, dan Injil Yohanes sudah mengatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Injil Yohanes ditulis pada tahun 90-an oleh Yohanes. Jadi jauh sebelum ada konsili Nikea tahun 325. Jadi ketika Alkitab mengatakan Allah yang satu itu adalah Bapa, dan akhirnya dirumuskan dalam pengakuan iman Nikea itu, akhirnya ajaran Arius dinyatakan salah. Gereja mengatakan Kristus itu ilahi. Buktinya apa? Buktinya dia dapat memberi hidup kekal. Coba kita baca di dalam Yohanes 17 ayat yang kedua. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala hidup, demikianlah pula ia akan memberikan hidup yang kekal. Berarti Kristus akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya.
Saya tidak bisa memberikan permen kepada saudara kalau saya tidak punya permen, betul? Nah, Kristus tidak bisa memberikan hidup kekal pada manusia, pada kita, kalau dia sendiri tidak punya hidup kekal. Kalau dia punya hidup kekal, berarti dia tidak dicipta dong. Yang tidak dicipta itu Allah ilahi. Oleh karena itu ajaran yang mengatakan bahwa Kristus itu bukan ilahi dan baru diangkat pada tahun 325 pada konsili Nikea itu informasi keliru dan dusta. Kristus dapat memberikan hidup kekal, berarti Kristus punya hidup kekal. Kalau dia punya hidup kekal, berarti dia tidak dicipta, tidak punya awal. Yang tidak punya awal itu sifat ilahi. Kristus punya itu karena dia adalah firman-Nya Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, banyak doktrin dan ajaran kekristenan yang paling pokok utama disalah mengerti dan dipahami oleh saudara-saudaraku dari luar kekristenan, terlebih khusus dari para polemikus Islam atau Muslim, termasuk juga dari saudara-saudaraku Muslim. Oleh karena itu, adalah tugas dan tanggung jawab kami untuk memberikan respon dan tanggapan. Karena itu merupakan bagian dari perintah firman Tuhan. Paling tidak secara eksplisit dijelaskan di dalam 1 Petrus 3 ayat 15. Supaya orang-orang Kristen siap sedia memberikan pertanggungjawaban kepada orang-orang yang meminta pertanggungjawaban tentang apa yang menjadi iman sekaligus pengharapan di kalangan kekristenan. Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita tadi sudah menyaksikan apa yang menjadi respon dan tanggapan dari hambanya Romo Daniel Biantoro. Beliau menegaskan siapapun orangnya, para polemikus Muslim, termasuk secara khusus yang saya cuplik videonya, yaitu mualaf Haja Irena Handono, yang menyimpulkan bahwa Yesus itu diangkat menjadi Tuhan tahun 325 Masehi di konsili Nikea Konstantinopel. Saya kasih tahu apa yang ditegaskan oleh hambanya Romo Daniel Biantoro benar adanya. Model seperti Haja Irena Handono, termasuk juga Ustadz Kainama, Ustadz Abdul Somad, bahkan para polemikus yang lain yang punya pengertian, pemahaman, serta konklusi kesimpulan yang sama. Mereka sebenarnya dalam konteks ini adalah berdusta, berbohong, menyampaikan pernyataan yang tidak sesuai dengan apa yang dimengerti, diyakini, dipercayai oleh orang-orang Kristen. Sekaligus hal itu juga menyimpulkan bahwa mereka ini adalah orang-orang yang buta sejarah. Saudara dikasihi oleh Tuhan, kalau yang dimaksud oleh Haja Irena Handono atau Ustadz Kainama atau Ustadz Abdul Somad, termasuk para polemikus yang lain, Yesus diangkat menjadi Tuhan dalam pengertian Allah. Saya ingin memberikan konfirmasi penegasan kesimpulan dari Haja Irena Handono, Ustadz Kainama, Ustadz Abdul Somad yang menegaskan bahwa Yesus diangkat menjadi Tuhan di dalam sebuah konsili yang bernama Konsili Nikea Konstantinopel tahun 325 Masehi. Itu adalah kekeliruan, kesalahan, dusta, kebohongan yang sangat keterlaluan. Kenapa demikian? Tadi hambanya Romo Daniel Biantoro menunjukkan, membuktikan
siapa Yesus itu? Beliau mengutip dari Yohanes 17 ayat 2. Saya tambahkan dari Yohanes 10 ayat 28 yang memberi penegasan Yesus itu berkuasa memberi hidup yang kekal secara pasti, bukan mudah-mudahan. Pertanyaan saya kepada Haja Irena Hardono, Ustadz Kainama, Ustadz Abdul Somad, termasuk para polemikus Islam, bisakah dikategorikan Yesus itu hanya sebagai rasul, hanya sebagai nabi, hanya sebagai utusan? Kalau Yesus itu berkuasa memberikan hidup yang kekal secara pasti, tolong ini dibuka hati pikirannya untuk mengerti dan mengenal siapa Yesus itu sebenarnya. Janganlah permanen di dalam kedustaan dan kebohongan. Sekali lagi saya katakan, mungkinkah Yesus itu hanya manusia biasa jika dia berkuasa memberikan hidup yang kekal secara pasti? Saya tambahkan yang kedua, Yesus itu berkuasa mengampuni dosa. Baca Markus 2 ayat 5 dan 10. Mungkinkah Yesus itu hanya manusia biasa, hanya utusan nabi rasul seperti yang dipahami oleh para polemikus muslim? Kalau dia berkuasa mengampuni dosa, tolong jangan permanen di dalam kepura-puraan tidak tahu. Ketiga, Alkitab menunjukkan di dalam Yohanes 5:22-23. Silakan dibaca. Tapi saya hanya mengutip intisarinya. Menghormati anak maksudnya Yesus sama seperti menghormati Bapa. Mungkinkah ini hanya manusia biasa seperti kita? Penghormatan kepada anak persis sama dengan penghormatan kepada Bapa. Apakah anak di sini hanya manusia biasa? Tolong jangan permanen di dalam sikap yang mengeraskan hati. Yang keempat, Yohanes 8 ayat 58 dan Yohanes 17 ayat 5. Para polemikus muslim model Haja Irena Hardono, Ustadz Kainama, Ustadz Abdul Somad, termasuk juga almarhum Ahmad Dedan, dan diikuti oleh anak didiknya Dr. Zakir Naik. Mungkinkah Yesus itu hanya manusia sebagai nabi, utusan, rasul saja? Jikalau Yesus itu sudah ada sebelum Abraham ada, bahkan sebelum dunia ada. Silakan baca Yohanes 8 ayat 58 dan Yohanes 17 ayat 5. Saya ulangi kembali. Mungkinkah Yesus itu hanya manusia biasa, hanya sebagai rasul, nabi, dan utusan seperti yang dipikirkan, dimengerti, dipahami oleh para polemikus Islam, di mana dia sudah ada sebelum Abraham ada, bahkan dia sudah ada sebelum dunia ada? Silakan renungkan, janganlah permanen di dalam pura-pura tidak tahu atau pura-pura tidak mengerti. Yang kelima, segala sesuatu dijadikan oleh Yesus dalam eksistensi keberadaan sebagai firman yang adalah Allah. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Silakan baca Yohanes 1 ayat 1-3. Tidak ada ciptaan di dunia ini yang bisa menjadi ada kalau tanpa firman. Berarti baik itu Allah yang disapa dengan Bapa dan firman serta Roh Kudus,
sama-sama memiliki otoritas dan kuasa untuk mencipta. Mungkinkah yang menciptakan segala sesuatu itu dikategorikan sebagai manusia biasa atau hanya sebagai nabi, rasul, utusan? Kesimpulan, gagal paham model Haja Irena Handono, Ustadz Kainama, Ustadz Abdul Somad, Dr. Zakir Naik, almarhum Ahmad Dedat, dan masih banyak lagi polemikus yang lain, termasuk saudara-saudaraku Islam, adalah satu, mereka menilai atau menyimpulkan Yesus itu bukan ilahi, bukan Tuhan atau bukan Allah dari keadaan Yesus atau dari natur Yesus sebagai manusia. Itulah gagal paham pertama. Gagal paham kedua, menilai Yesus hanya manusia atau nabi, utusan, rasul sesuai dengan pengertian pemahaman mereka, dengan mengabaikan fakta-fakta dari Alkitab yang begitu banyak bahwa Yesus itu ilahi, Tuhan atau Allah. Kiranya ulasan ini dapat membuka mata hati, mata rohani model Haja Irena Handono, Ustadz Kainama, Ustadz Abdul Somad, dan masih banyak lagi yang lain, termasuk polemikus Islam dan saudara-saudara Islam. Tuhan Yesus memberkati. Amin.